Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita ketemu di Sekolah Minggu GKT Citra Raya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Sudah cukup lama kita tidak bertemu ya, kita tidak beribadah secara offline. Sudah kurang lebih 1 tahun. Tetapi kita tetap bersyukur pada Tuhan. Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh beribadah secara online. Adik-adik tetap semangat, tetap setia di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita dengan terlebih dahulu mari kita pujikan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang begitu baik dan mengasihi kami mau mengucap syukur untuk pagi ini. Engkau masih memberi kami kesempatan beribadah walaupun secara online. Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh, terlebih dahulu Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami. Apa yang sudah kami lakukan tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan mau ampuni dosa kami. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan yang pimpin, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambung dengan satu pujian yang mengatakan, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, telingamu, tanganmu, kakimu, karena Allah Bapa di surga melihat apa yang kita perbuat. Mari kita nyanyikan. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan
gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Telingamu, hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan telingamu. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu kita menyanyikan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Anak Tuhan itu tidak suka bohong, ya. Mari kita nyanyikan lagu itu. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak suka bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak suka nyontek. Nyontek, nyontek, nyontek itu dosa. Nyontek, 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 nyontek itu dosa. Nyontek, 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 nyontek itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak suka sombong. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pagi hari ini secara online kami boleh bersama-sama beribadah. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause. Biarlah Tuhan sendiri memberi hikmat kepada Lause, menyampaikan dengan jelas dan benar firman Tuhan kepada kami semua. Dan kami semua juga mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman yang akan dibagikan. Sehingga firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam hati kami, bekerja di dalam ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, Lause mau tanya, ya, manusia ciptaan Tuhan yang pertama. Pasti adik-adik bisa jawab semua. Pasti 100 semua. Yaitu siapa adik-adik? Yaitu Adam dan Hawa. Pintar semua. Adam dan Hawa tinggalnya di mana? Ditempatkan Tuhan di mana? Di Taman Eden. Taman yang sangat luas, sangat indah. Di sana banyak
tanaman, di sana banyak pohon-pohon buah. Mereka, Adam dan Hawa, mereka boleh hidup dengan nyaman. Mereka boleh hidup, makan, tinggal petik itu buahnya. Hidupnya begitu enak. Tetapi pada suatu ketika, apa yang terjadi adik-adik? Adam dan Hawa melakukan satu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Mari kita membacanya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1-6. Ayo adik-adik semua, Alkitabnya dibuka. Kejadian pasal 3 ayat 1-6. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Firman Tuhan sampai di sini. Adik-adik kita lihat. Iblis mengambil rupa ular. Dia berusaha melawan Allah. Kita lihat tadi ya Kejadian 1 ayat 1b. Dia katakan ular ini bilang sama Hawa apa? Iblis memutar balikan firman Tuhan. Iblis katakan apa? Di dalam ayat 1b. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dia memutar balikan. Perempuan itu bilang, tidak. Allah membolehkan kami makan seluruh buah di Taman Eden ini. Kecuali yang di tengah. Kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu saja yang gak boleh kami makan buahnya. Kita lihat ular memutar balikan. Iblis memutar balikan. Dia bilang apa? Semua pohon buah di taman tidak boleh kamu makan, bukan? Itulah cara iblis yang licik. Memutar balikan firman Allah. Cara iblis lagi yang licik adalah membuat manusia itu ragu. Menggoda manusia itu agar manusia jatuh dalam dosa. Lihat, dia katakan apa di dalam ayat keempat. Ayat ketiga terlebih dahulu. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah. Dia menggoda manusia, membuat ragu manusia, agar manusia dibilangi kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Akhirnya manusia itu tergoda.
Akhirnya manusia itu jatuh di dalam dosa. Apakah betul mati? Betul mati. Rohani manusia itu mati seketika berbuat dosa. Kematian rohani menyebabkan hubungan manusia dengan Allah terputus karena dosa. Dosa itu apa tuh adik-adik? Pasti adik-adik tahu ya. Dosa itu melanggar perintah Allah. Tidak mentaati perintah Allah. Nah, adik-adik, itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, semua keturunan Adam dan Hawa mempunyai tabiat dosa. Kamu tahu, lalu kasih contoh, kalau anak kecil, tidak usah kita ajari dia buat dosa, tapi dia bisa sendiri buat dosa. Karena apa? Karena ada tabiat dosa. Karena ada dosa turunan itu dari Adam dan Hawa. Ada tabiat dosa. Kita buka Roma 3 ayat 23. Kita buka dulu ya. Roma 3 ayat 23. Firman Tuhan katakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adik-adik tahu, sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, mati rohaninya, hubungan dengan Allah terputus. Sejak itu semua manusia, keturunannya, semua buat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kamu tahu adik-adik, hukuman dosa itu tidak main-main. Hukuman dosa itu apa? Maut. Apa itu maut adik-adik? Maut itu adalah hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Jadi bukan hukuman cuma 5 tahun. 10 tahun. Tidak, maut adalah hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Berarti semua manusia yang sudah berdosa ini, dan setiap hari kita condong berbuat dosa ini, harusnya kita menerima hukuman apa? Hukuman dosa, yaitu maut. Karena semua orang tidak ada yang tidak berdosa, bukan adik-adik. Tetapi kita melihat kasih Allah yang luar biasa. Kasih Allah yang luar biasa. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 kita baca. Roma 6 ayat 23 dikatakan apa? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam siapa? Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa adik-adik. Sebetulnya kita mendapatkan hukuman maut, tetapi karena anugerah Allah, karena cinta kasih Allah yang luar biasa kepada kita, Allah yang di surga mau jadi manusia, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus, yang mau mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa saya, menggantikan hukuman dosa adik-adik. Dan siapa yang mau bertobat, mau minta ampun dosa kepada Tuhan Yesus, dan dengan sepenuh hati percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka kita diselamatkan. Di dalam Roma 6 ayat 23 yang akan menjadi ayat hafalan kita.
tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Hidup yang kekal, hidup yang selama-lamanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita sama-sama menghafal Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita hafal ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Coba kita tutup ya Alkitab kita belajar hafal ayat ini. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita akan bersama-sama adik-adik berdoa penutup, doa firman Tuhan, juga doa untuk mempersiapkan hati kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk mendengar bahwa kami tidak boleh main-main dengan dosa. Hukuman dosa adalah maut, yaitu kematian yang kekal. Tetapi Tuhan, kasih karunia-Mu, anugerah keselamatanmu diberikan kepada kami yang mau bertobat, yang mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami boleh menikmati hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Suara laut sesudah berhenti, tetapi Roh Kudus terus berbicara kepada kami, untuk kami terus dengan setia mengikut Tuhan, dengan mentaati firman Tuhan. Kami juga saat ini diberi kesempatan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan juga menolong kami dengan sukarela, dengan ikhlas memberikan uang persembahan ini, sehingga disucikan untuk dipakai pekerjaan Tuhan, khususnya di bidang sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan. Ya, adik-adik bisa mentransfer untuk uang persembahan ini bagi pekerjaan Tuhan, ditulis untuk sekolah minggu. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai memuji nama Tuhan, bahkan sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Happy Sunday!